Prioritas saat sekarang memang kita tertuju kepada pariwisata. Ya, pariwisata itu yang penting karena apa? Pariwisata saat sekarang ini sudah ada. Tinggal kita mengembangkan lagi, tinggal kita mendongkrak atau mendorong kembali. Sunaryanta, pensiun dini dari TNI dengan pangkat mayor dan ikut kontestasi Pilkada 2020. Kini, mantan ajudan Menteri Pertahanan Ria Miras Riacudu itu sudah menjadi Bupati Gunung Kidul. Bersama wakilnya Heri Susanto, dia memprioritaskan pembangunan Gunung Kidul dengan penguatan ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan investasi dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Kepada Warta Buana Channel, Sunaryanta mengungkapkan penguatan ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan investasi adalah bagian sabta karya yang merupakan visi misinya dalam percepatan pembangunan di Gunung Kidul. Saya memimpin Gunung Kidul, yaitu saya mengkolaborasikan antara karakter militer dengan sipil. Itu karakter militer dengan sipil, ya mungkin di situ juga ada milenialnya, di situ juga ada karakter kepemimpinannya, orang tua, mungkin orang setengah tua dan sebagainya ada di situ semua, ada di situ. Karena ini adalah kolaboratif ya antara kepemimpinan karakter militer sipil atau sipil militer. Sebenarnya saya visi misi saya ya 7 ya, yang saya namai dengan sabta karya. Artinya 7 karya ya yang ingin saya hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ada 3 hal yang penting tentunya. Karena ada 3 hal yang penting yang akan kita dorong tuh. 1 tentang ekonomi kerakyatan, kemudian tentang pariwisata itu sendiri, kemudian yang ketiga tentang investasi. Nah, 3-tiganya ini akan saya bangun secara simultan. Ya, visi ekonomi kerakyatan karena di Gunung Kidul ini banyak pertanian, ya, banyak para petani, kemudian juga peternak juga banyak, kemudian perikanan juga di sana banyak juga maksudnya ada. Kemudian yang berikutnya tentang pariwisata dan yang sudah saya jelaskan di sana memang unggulannya adalah pariwisata, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang investasi. Nah, di sana karena pantai kita itu ada sekitar 72 km, nah, orang-orang yang sudah mengkapling sebuah kawasan-kawasan wisata di sana sudah banyak, dan ini yang akan saya dorong ke depan untuk bagaimana mereka mewujudkan pembangunan di dalam investasi. Karena di sana masih banyak juga kekurangan tempat hotel dan resort dan sebagainya masih belum banyak ya, atau masih sedikit sekali, sehingga pada saat event-event tertentu mereka justru tidak tidur di gunung itu, tapi justru tidur di luar gunung itu atau di Jogja. Itu yang 3 program besar yang akan saya dorong ke depan. Prioritas saat sekarang memang kita tertuju kepada pariwisata. Ya, pariwisata itu yang penting karena apa? Pariwisata saat sekarang ini sudah ada. Tinggal kita mengembangkan lagi, tinggal kita mendongkrak atau mendorong kembali. Nah, dari sisi itu akan yang lebih cepat ya, yang lebih cepat kita dorong dan kita kembangkan jadi situ. Jadi pariwisata atau UMKM itu cepat karena barang ini sudah ada. Saat sekarang memang sarana dan prasarana belum begitu sempurna ya, sekarang belum begitu sempurna, sehingga pemerintah daerah juga sedang berbenah bagaimana tentang infrastruktur, bagaimana tentang sarana yang lain di tempat-tempat wisata seperti toilet dan sebagainya. Ini harus kita benahi dari sekarang. Ini yang sedang kita lakukan oleh pemerintah daerah. Banyak tentang rambu-rambu, tentang lampu lalu lintas dan sebagainya. Itu semua itu terkorelasi, dan itu semua adalah sebuah dukungan sarana dan prasarana dalam pariwisata. Saya rasa untuk masyarakat ya, ini sangat antusias untuk mengembangkan wisata baru. Ya. Bicara tentang wisata baru, saat sekarang sangat antusias, khususnya para Podarwis atau kelompok sadar wisata ini cukup saat sekarang ya. Cukup.
Destinasi di Gunung Kidul tidak hanya menjual seperti pantai, seperti gua dan sebagainya. Destinasi di sana juga ada seni budaya dan sebagainya. Ya, ini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Dan di kita ya khususnya di gua-gua ya, gua-gua kita banyak ya, bervariatif dan banyak tipe-tipenya banyak. Nah, ini yang mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Meskipun ada tapi tetap berbeda gitu. Karena daerahnya juga berbeda. Kawasan kita ada 3 kawasan, Pak. Kawasan selatan, kawasan tengah, dan kawasan utara. Yang kawasan utara ini kawasan bentang pegunungan ya, dari sisi barat sampai dengan timur ini pegunungan semua dan view-nya juga luar biasa. Ciri khas dari gunung itu salah satunya ada bertangkas, ada geopark, ada geosite dan sebagainya. Ini ciri khas, kan daerah-daerah lain jarang ada seperti itu. Dan itu dilindungi dan sudah diakui oleh UNESCO. Di sana para pelaku wisata sudah menggunakan sistem digital atau era sekarang ya. Jadi pemasaran dan sebagainya, UMKM dan sebagainya sudah menggunakan era-era seperti sekarang ini. Jadi di sana sudah melakukan itu, Mas. Sudah melakukan. Dan kita juga memaksimalkan, termasuk para YouTuber kita yang ada di Gunung Kidul juga kita maksimalkan untuk bersama-sama memperkenalkan Gunung Kidul di dunia internasional melalui dunia maya atau dunia teknologi. Para YouTuber ya, atau apa yang sekarang influencer itu banyak di sana ya, banyak di sana. Bahkan setiap destinasi mereka punya sendiri, dikelola sendiri, dia juga mengelola destinasinya. Jadi itu sudah satu paket dengan mereka. Gitu. Selain juga orang-orang pendatang juga dengan era seperti sekarang ini sudah otomatis yang melakukan semuanya. Gitu. Jaringan internet memang tidak sepenuhnya di sana tercover, masih ada beberapa desa yang belum dipasang, tetapi ke depan tadi juga sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo untuk segera ke depan ini dilengkapi ya, dilengkapi di beberapa sektor atau daerah yang memang belum dilengkapi. Mungkin enggak sedikit ya, yang kekurangannya sedikit ya. Mungkin hanya beberapa desa yang belum terjangkau. Yang ini yang ke depan akan kita dorong untuk melengkapi semua, bahwa Gunung Kidul semua akan terjangkau dengan internet. Orientasi saya salah satunya kalau kita bicara pariwisata adalah pariwisata internasional, agar destinasi di Gunung Kidul tidak bisa dinikmati atau tidak hanya dinikmati oleh kita saja, oleh orang Gunung Kidul, oleh orang Jogja, oleh orang Jawa saja, tetapi saya kepingin destinasi yang ada di sana bisa dinikmati oleh masyarakat internasional. Itu saya juga beberapa waktu yang lalu membangun komunikasi dengan beberapa duta besar, termasuk ke depan ini saya sedang di-range ya untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan duta besar Asia misalkan, atau nanti bagian dari Eropa juga kita lakukan. Ini semata-mata untuk itu, untuk ke depan yang kita siapkan bagaimana kunjungan wisatawan asing bisa masuk ke Gunung Kidul. Saya juga berkomunikasi dengan kawan-kawan yang memang membidangi hal tersebut, yang sering mengadakan event internasional, dan dalam waktu dekat mereka juga akan datang ke Gunung Kidul, akan berkunjung ke Gunung Kidul untuk memastikan seperti apa sih sebetulnya medan kondisi di Gunung Kidul, dan nanti kira-kira yang cocok untuk event internasional kira-kira seperti apa. Ini sudah kita lakukan, dan dalam waktu dekat mereka kawan-kawan akan berkunjung ke Gunung Kidul untuk melihat langsung kondisi yang di lapangan. Kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol seperti poli pantai misalkan, kemudian seperti sepeda, maraton dan sebagainya. Nah, mereka nanti akan dipilih kira-kira yang cocok untuk kegiatan internasional seperti apa ya, nanti yang tahu mereka. Yang jelas kemarin pada saat kita diskusi itu seperti itu. Ada beberapa hal ya, Tentu harapan ini tidak akan terlepas ya dari masalah ekonomi. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera reda dan akan segera selesai. Dan saya juga optimis ya, bahwa kebangkitan ekonomi ke depan yakin akan terwujud dengan potensi alam, potensi wilayah yang ada di Gunung Kidul yang siap untuk dieksplor dan siap untuk dikunjungi. Juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk satu ya, karena pandemi, untuk bersabar menghadapi seperti ini. Kemudian yang kedua, di sana banyak destinasi yang saat sekarang masyarakat juga sedang
sedang membangun, ya, banyak yang sedang membangun, merintis tentang destinasi, tentang desa budaya dan sebagainya. Ini nantilah akan menjadi bekal kita, akan menjadi bekal masyarakat ke depan dari sisi kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak usah khawatir, mari kita bekerja sama dengan baik antara masyarakat dengan pemerintah.